Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di cerita hari ini. Ini saudara saya, namanya Bob. Oke, mantap jiwa. Ini kemarin nih viral. Iya, benar. ini viral banget ini orang. Sampai ada di Info Bandung persoalan PPKM dan sebagainya. Tapi sekarang udah beres ya. Aman. Alhamdulillah. Bob, Bob. Topi ini teh kan kalau nggak salah jadul hanya Jadul, vintage lah. vintage. Nah, kumaha Bob, kamu masih kene bisa punya ide untuk tahun 2021 ini masih bisa layak dijual. Yang Bob perhatiin dari pertama kali Bob suka topi ini 2008-an lah. 2008 suka topi ini, dan itu tuh belum terlalu rame. Nah, pas di beberapa tahun ke belakang ini tuh topi ini tuh jadi bagian dari fashionnya lagi, udah naik lagi gitu ke atas dari putarannya dulu meren tahun berapa mah udah nggak rame. Nah, sekarang tuh udah berputar lagi di beberapa tahun sekarang teh malah orang teh banyak yang nyari. Nah, idenya keluar gara-gara Bob teh dulu mah galing kribo gitu, jadi jadi era gitu. Jir ya era gitu ke sekolah teh jir era galing batur mah lalu lurus zaman Bob teh lagi rame emo. Kabayang teh. Oh iya, yang rambutnya lurus hitam-hitam gitu kan. Emo kan? Emo. Jadi pas zaman eta orang jelema teh keur emo gitu. Ieu jir urang galing dikumahakeun. Era gitu. Jadi akhirnya nyari topi yang pas tah buat di kepala teh topi naon. Nyari topi baseball, topi snapback dicobaan, bucket hat dicobaan tah. Ternyata yang pas teh dulu topi model ini nih. Nu pantes sebenarnya. Iya, flat cap dulu tuh. Oh, ini namanya flat cap. Flat cap. Iya, Newsboy cap. Newsboy cap. Wah. Nah, Anjay. Nggak boleh ngomong aja ya. maaf. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bener Bob. wow. Nah, ini newsboy lebih gemuk. Kalau dulu mah cerita nate ini teh newspaper boys. Jadi orang-orang loper koran udah memakai nate. Ini teh orang-orang loper koran. Loper koran, newspaper boys. Seng pakai sepeda hotel, seng gitu. Nah, ini dulu yang cocok di kepala teh flat cap. Dan dulu kribo-kribo nate. Jadi pas pakai topi itu juga wah, iya cocok deh. Udah 2008 teh pakai topi ini sampai sekarang lah ya. Tapi dulu beli topi ini di mana, Bob? Nah, dulu teh ada salah satu mall di daerah di Ciwok. Oh, di Ciwok. Ada salah satu toko yang dalamnya teh jualan aksesoris. Nah, di dalam toko itu teh nemuin topi flat cap dulu teh. Dulu teh masih made in China kalau nggak salah teh si topinya teh. Si topinya flat cap tapi ada penutup telinga. Nah. Oh, yang kayak tempat salju. Tapi topi flat cap. Nah, dari situ menemukan topi yang cocok, tapi di 2008 teh harganya udah mahal, 135.000 di zaman SMA. 135.000 sampai beli 3 topi tah di toko itu teh dengan harga 135.000 teh. Tah, dua topinya leungit. Ke leungit tadi apa di jalan naik motor tiba-tiba hiber mana topi kan biasanya disimpan di sela-sela metik mah. Oh iya, di sela-sela stang disimpan didinya. Pas beres topi ka mana? Satu sampaikan ke 2 topi hilang, sisa 1. Akhirnya si 1 eta teh di pikanyaah lah, disayang-sayang. Aduh, lebar hiji deui. Lagi lamun hilang. Terus si tokonya teh udah tutup. Tokonya teh tutup. Bangkrut cenah. Bangkrut. Jadi emang dia mah full aksesoris, meureun orang tidak semuanya suka dengan aksesoris. 2012 lah meureun pas zaman kuliah teh kepikiran, iya bikin topi nu kieu di mana? Dan 3 tahun teh nggak nemu orang yang mau bisa bikin yang gini teh. Ke konveksi teh rata-rata angkat tangan. Nah, aku naon? Karena secara pola teh ribet si topi ini mah. Bahannya teh terus aya puring deh jika jaket. Oke. Kan lamun topi biasa mah udah nggak pakai puring. Topi kayak gini ya. Snapback. Nah, ini mah nggak ada pakai pola. Nggak pakai puring, ini mah standar topi baseball Oh iya, benar. Nggak pakai puring. Terus akhirnya teh di 2014 ketemu penjahit eta ge nggak sengaja. Jadi babaturan ya di hadiahan topi ku kabogohna.
Oke. Hadiahan topi kabogohan. ini nya ada gitu. Topi newsboy. Pas ditinggali teh anjir ini topi sempurna secara bentuk gitu. Ini bikin di mana? Enggak tahu cenah ini mah hadiah. Tapi untung nate si topi nate kagedean. Jadi kakabogan nate kenapa enggak dipakai cenah kegedean? Oh bisa ditukerin dah. Ini alamatnya. Efeknya alamatnya teh dekat di daerah Cigondewa. Di Cigondewa. Sedang pas kebenaran eta teh keur di base camp musik bahasa eta teh. Nah di Cijerah. Bob tuh pemusik di base camp musik, berarti Bob main musik oke. Main musik. Wah, main-main. Oke. Segala digarap. Oke, terus. Nah, ayo atuh anter cenah gantikeun topi, ayolah nganterlah ke konveksi. Pas dilihat di konveksinya teh, ya beneran konveksi gitu dari rumah. Mesin jahitnya teh cuman beberapa teh juga konveksi. Pas keluar si A-nya teh, mau nukerin ini cenah jadi yang size kecil. Oh, boleh masuk pas masuk. Ternyata si koleksinya teh udah banyak tapi belum dijual. Jadi selama ini teh yang dicari teh ketemu gitu. Eta teh juga wah, ini jigana namanya pas ningali si topi-topi nanti juga ini jigana jodoh orang gitu. jodoh namanya jadi juga pas ningali gitu anjir ieu udah we tah bilang we ke si anak lamun bikin bisa minimal sekian harganya sekian. Nah harga dulu ge udah mahal untuk ukuran topi standar mah beda jauhnya. Udah we 2014 ketemu si AA, 2015 baru bisa ngejahit karena ngumpulin modal dan lain-lain. Ternyata Bob teh orang kedua yang ngejahit di si AA. Salah satunya teh adalah musisi Bali yang bikinnya teh. Bali. Tatoan. Oh, yang tatoan itu. Ya. Oh iya. Rame itu. Ya rame. Nah, eta lah. Dia teh nama ada brandnya di Bali teh. Dah dia teh orang pertama yang bikin ke si AA. Nah, saya teh orang kedua yang bikin. Oh, berarti si AA itu tuh ke Bandung bikin topi begitu. Iya. Awalnya. Iya, karena nggak ada. Di Bali pun nggak ada. Nggak ada. Belum. Oh, gitu. Pas si topi selesai, pas rek mau jual, buat nebus nanti nggak punya uang. Jadi, kumaha nggak punya uang nih buat nebusnya. Boleh nggak diambil dulu 2 barang buat difoto? Oh boleh, ambil aja. Ambil foto. Jual dadak weh heula ke teman-teman. Urang ngajual ieu. Mau beli teh mau oke. Udah ada yang pesan beberapa. Sambil bawa uangnya bayar ke si AA, itu dia belum lunas, barangnya dibawa sebagian. Nah, jadi selama uang masuk ambil sebagian, uang masuk ambil sebagian, jadi enggak. Jadi kredit. Jadi pas jadi untungnya teh karena harga jual berapa ada kababaturan mah enggak enak dulu geus mah brand barunya sabari promo lah baik ke teman-teman jual murah we yang penting uang bisa masuk bisa puterkeun deui buat barang. Nah di produksian ketiga lah baru tidak punya hutang ke si AA. Tapi produksian udah mulai naik. Nah tapi belum dapat profit sama sekali si uangnya bener-bener diputerin lagi buat terus selama 3 tahun 3 tahun 3 bulan 3 produksi. Oh selama 3 produksi 3 kali produksi ini belum dapat modal apa-apa belum jadi nggak gede. Sebenarnya mah nggak ngambil uang di si Werebob teh di sampai 8 apa 9 produksi lah. Tapi si kapasitas produksinya jadi gede. Oke. Dulu mah cuman hitungannya lusin. Ya. Naik ke Kodi, sekarang mah udah jadi 100 malah pernah 1000 gitu produksi. Pernah nyampe 1000 piece. Pernah di 2019. 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian jadi 1000 piece. Pernah 1500 gitu. Jadi udah rada gede lah produksinya. Beberapa yang udah pakai Werebob tuh udah lumayan ada Buluk Super Glad. Oh, Buluk. Terus ada selain David Naif ada yang Ngobrol salah satunya. Terus ada Danang Darto. Oh, Danang Darto juga. Dulu pernah malah. Dia beli online apa offline? Sebenarnya nggak sengaja karena kalau Bob suka orang dengan fashionnya teh jadi juga dia orang teh cocok pisan pakai topi urang gitu jadi kayak mau ngasih we gitu ngasih we ngasih nah jadi juga si Danang teh dulu teh emang sering nonton The Comment ya jadi pas nonton teh sih topina araneh udigana cocok gitu pakai topi Werebob dan nyobaan we di DM iya pakai akun pribadi heula Mas saya teh punya brand ini iya
Saya lihat Mas teh pakai topi ini cocok pisan, mau nggak pakai? Oh boleh, gitu. Boleh kalau mau milih silahkan. Milih wes satu, terus kata Bob, cuman satu Mas, emang boleh berapa? Mau berapa? 2 boleh, milih wes 2, dikirim lah ke Bob teh. Pas dikirim teh dia teh, wah ini barang lu bagus banget cina, udah mirip dengan produk-produknya dia yang beli di luar lah, brand-brand luar. Terus dia nawarin juga, ya udah saya coba promoin tapi tidak hard selling. Tos weh, udah weh, Bob teh, ya nggak apa-apa, mau dipakai mangga, nggak juga nggak apa-apa, yang penting saya udah ngasih. Udah beberapa minggu kemudian tiba-tiba nge-DM, boleh minta nomor WhatsApp nggak? Wah iya aya naon ya, maksudnya teh transfer. bukan. Oke. Maaf Pak. Tiba-tiba teh, gue ada penawaran menarik. Oh ya udah, nih Mas nomornya, boleh telepon sekarang? Buru-buru kieu. Oke. Telepon weh. Saya ada penawaran, mau nggak topi lu dipakai satu segmen di The Comment? Wih. Danang, Darto, Yuki Kato sama bandnya full. Semuanya full. Oke. Terus Itulah itu teh endorse pertama anu rombongan gitu. Loba kieu gitu tapi ya sih semoga we impactnya bagus. Dikirim lah berapa topi berarti? Belasan lah. 11 topi dikirim. Kirim dengan ukurannya masing-masing. Ternyata bener dipakai satu episode, semuanya make di komen di episode hari itunya, satu episode setengah jam apa sejam teh full way nonton teh. Anjir, pakai wear Bob kan. Tapi harganya gak naik kan, Bob? Harga mah enggak tuh. Dinaikin mah malah jigana. Tapi rencana teh pengen naikin harga. Karena harga produksi juga naik, kain teh naik. Kain teh tidak pernah turun. Dulu harga wall 40.000, 2015-an teh. Sekarang udah 75.000. Anjir, 75.000 naik. Jauhnya? Jauh. Setengah. Setengah. 50%. Cepet ya. Matakan harga. Ya jadi tiap tahun teh naiknya teh 5.000 sampai 10.000. Anget waltanya Bob ya. Anget. Waltnya anget. Ya? Nah, dulu produksian pertama pakai Dacron saya teh karena mengikuti sampel-sampel produk luar. Jadi jika harus pakai Dacron, ternyata pas dicobain teh lama-lama panas. Sekarang mah pakai katun weh. Dalamnya teh tanpa ya? Dacron. Jadi biar si panasnya udah berkurang lah dari yang produksian pertama dulu. Lebih nyaman. Ini enak sih Bob, jadi lebih nyaman, jadi ya nyaman. Terus si Waltnya ngebentuk deh. Bob, ini topi sailor Bob. Nah, ini topi sailor. Ini pelaut kan? Pelaut. Nah, ini masih wall tapi campuran. Bob bagus ini. Si sailor mah memang naonnya bagian dari rencana kamu untuk berkembang. Nah, Sailorhead mah muncul memang rencana setelah Newsboy dan si Flat Cap keluar, tapi tetap Bob tuh punya model sendiri, dulu pernah beli, jadi bisa bikin ini tuh, kalau nggak bisa kita bongkar weh gitu si modelnya tuh biar tahu si polanya. Nah, kalau kamu ngebongkar bahan model begitu tuh kamu beli dulu topi. Beli dulu, semuanya kayak beli dulu. Nah, topi ini keluar setelah teman kita Koi pulang dari Belgia. Ini teh nitip topi Newsboy, kata Bob teh. Terserah mau second mau baru. Penting mah nitip, nanti diganti. Datang weh si topi ini teh emang bener-bener made in si Belgia weh. Dilihat ke Bob teh, kumaha sih polana oke. Dah ke si aweh, iya bikin yang gini. Dan itu teh sama pisan nggak ada beda. Tapi kalau ini sekarang apa Bob ini? Ini mah ini pelengkap sih sebenarnya teh, karena saya jualan topi, jadi saya nyari juga topi ini. Ini semuanya topi import, tapi bekas. Import tapi bekas. Karena Bob jualan topi dan pembuat di Indonesia teh belum terlalu banyaknya, jadi juga kayak pengen kumanya caranya melengkapi biar semua jenis topi teh aya gitu. Akhirnya menemukan ini teh sebenarnya di Bandung ada, dia teh sebagai orang ketiga yang beli di Jakarta oke. Nah kemarin
tahun ini akhirnya menemukan pusatnya. Ini teh ternyata legal, tidak juga cimol, cenah. Oh, Cenah, ini mah legal. Ini mah kalau mau import ini teh harus punya PT. oh CV nggak boleh. Ketahu tah. Pokoknya mah harus legal ini teh. Jadi pakai importir, jadi dikirim dari Eropanya ke pelabuhan teh. Kita juga harus mendaftarkan si CV atau PT na oge. Nah, baru bisa mendapatkan ini. Ini ge di sana teh pesen. Beda sama jaket-jaket cimol. Oh. Kalau cimol katanya masih tidak semuanya legal. Kalau ini mah udah bersurat. Jadi ini teh udah jadi aman. pabrikan surat kayak kita beli di toko. Ini juga import barang weh. Nah, itu juga import barang weh, harus ada siup segala rupa, perizinan dan perizinan sebagainya ke cukai ambil segala bayar pajak iya, sebagainya gitu kan. Iya. Ini topi pelaut sebenarnya. Cuman jadi juga topi pampir. Saya tahu. Pampir. Pelaut. Popeye. Heeh, Popeye, topi Popeye. Terus juga pampir. Juga pampir. Itu tuh naon salah gitu. Laku gitu. Laku. Tapi dah mana nyebut kata topi pampir. Namun anu teh apal pasti pas dicoba teh. Oh, topi pampir. Hari teh sailor masih sama sailor cat. Ininya ya apa namanya? Pelaut. Anak awak kapal. Awak kapal ya, kru. Nah, kemarin ya. Di info Bandung tuh rame, Bob. Boleh nggak dibahas, Bob? Kenapa, Bob? Jadi sebenarnya mah si toko teh mengikuti perwalnya. Saya teh peraturan wali kota. Nah, jadi pas Covid kita gimana gimana pas lagi pengumuman pemerintah ini harus begini. Ngikut gini. Nah, terakhir teh PPKM pertama. Nah, itu teh diinfokan teh pasar mah masih bisa buka. Dan apa PPKM teh memang tapi pasar basah mungkin ya. Nah, di peraturan teh memang tidak boleh buka mungkin. Yang boleh buka cuman makanan. Tapi tidak bisa makan di tempat, harus dibungkus. Kalau enggak pesan gojek, pesan itulah antar. Nah, Bob teh emang lagi buka karena ada packing online. Tiap hari ke buka karena harus packing lah. Ada pengiriman online. Nah, tiba-tiba ada pemeriksaan dari Satgas, katanya ini melanggar aturan, tidak boleh buka. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terus jam berapa? Jam 10 pagi, 10 lebih lah, 10 pagi. 10 pagi. Nah, kebetulan yang buka baru 2, toko Bob sama toko sepatu. Yang baru bukanya 10 pagi. 10 pagi. Langsung tidak boleh buka gitu. Tidak boleh buka sampai selama PPKM. Akhirnya kena teguran dan surat cinta dari polisi teh. Dapat surat cinta. Oke, terus harus KTP disita dan harus sidang untuk pengambilan KTP karena sudah melanggar aturan. Ya udah sih, nggak apa-apanya. Sementara sampai situ mah udah nggak apa-apa, berarti kita salah. Oke, saya mengakui saya salah. Kok langsung ke KTP? Makanya bukan emang nggak ada teguran. Sebenarnya kalau secara informasi PPKM tahu, tapi pas datang Satgas harusnya ditegur dulu. Ini nggak boleh buka nih. Nah, enggak, kita jadi langsung ini melanggar aturan. Membuka toko gitu. Oh, langsung ditindak. To the point ya. To the point. To the point. Kayak ngelamar ya. Ditindak weh. Oke lah, nggak apa-apa. Kebetulan yang jaga teh ada. Jadi ini gimana? Udah nggak apa-apa. Ikutin aja hukumnya kayak gimana, maksudnya peraturannya. Ikutin weh. Harus sidang minggu depan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, hari Jumatnya teh kesana lah. Jam 8 pagi, udah disuruhnya jam 8 pagi. Iya. Datang setengah 8, bisa telat. Ternyata udah
lobaan gini kan banyak iya. Banyak. Bukan kamu doang. Ternyata sabandungan. Sebandungan. Udahlah pas gitu teh. Sampai 8:30 teh tidak ada informasi apa-apa ini. Ih kumaha? 8:30 pagi. 8:30 pagi teh Berarti padahal sejam nunggu. Padahal jam 8 teh pengadilan teh harus udah dibuka. Tapi 8:30 teh datangna telat. Oh, datang terlambat. Oh iya biasalah. Jam 8 we baru diinformasikan bahwa pengambilan barang sitaan teh di kejaksaan. Oh, berarti balik lagi nih pergi ke kejaksaan. Oh, jadi bukan di situ. Oh, ya udah we. Buru-buru we ke kejaksaan bisi kapihelaan ku batu. Iya, rame ngantri kan. Ternyata banyak beringka. Pas di kejaksaan lagi bingung ini ada apa. Kaget tiba-tiba banyak orang datang. Oh gitu. Mau ngambil KTP. Nah, kata kejaksaan teh, ini mah nggak bisa langsung ke kejaksaan, harus nunggu putusan dari pengadilan. Jadi gimana? Harus ke pengadilan lagi? Masa bolak-baliknya? Tunggu sebentar. Nah, jadi kita disuruh nunggu dulu tuh. Udah banyak itu udah mulai datang kayaknya si kejaksaan nunggu konfirmasi dari pengadilan. Nah, ternyata disuruh balik lagi hari Senin. Senin ke kejaksaan. Minggu depannya lagi. Minggu depan lagi suruh datang lagi ke kejaksaan. Oke. Udah we pulang. Pas Senin ke kejaksaan ternyata kita si surat itu teh kita udah nggak sidang. Ternyata kita udah langsung ngantri ngasihin suratnya, nanti dipanggil atas nama ini udah datang bayar denda 100.000 gitu. Jadi surat cinta itu nebus KTP. Oh, jadi surat cinta itu fungsinya buat nebus ke KTP, bukan ke persidangan. Bukan. Padahal di surat itu mah buat persidangan. Oh. Cuma kalau di sidang mah kita bisa bukan negonya, kita bisa mempertanggungjawabkan gitu maksudnya. Oh, kamu kenapa? Jadi kita bisa kita mah nggak buka sebenarnya dari PPKM ke meuli itu. Iya. Sepi. Udah ngambil si KTP, bayar 100.000 dendanya, udah wes selesai. Ternyata oh berarti nggak jadi sidang dan kemarin teh naon atunya sebenarnya teh apa gitu, ada apa kah? Ada apa dengan jadi sebenarnya teh banyak kalau dari atasnya meren secara perwal dan lainnya mah udah benar, tapi kadang yang bawahnya teh tidak mempelajari lagi si peraturan-peraturan yang baru padahal di isinya teh sudah terupdate gitu. Oh. Jadi kalau misalkan jika kemarin lihat postingan Ridwan Kamil, yang satu teguran lisan, 2 teguran peringatan, yang ketiga baru sita KTP. Nah, kita mah 3 tahap itu. Langsung weh. 1 sita KTP. 2 sita KTP. Oh enggak ya. Gitu juga nanti. Jadi kayaknya mah menurut saran Bob mah meureun si yang bawah-bawahnya teh kalau setiap perwal ada teh meureun kudu nama dipelajari deh. Harus dipahami ya. Tapi memang karena banyak meureun materinya liar oge. Targetan Bob untuk ini nih Bob, dari sekarang, dari hari ini dan kedepannya Bob itu mau ngebangun apa, terus punya rencana apa, dan punya cita-cita dan impian seperti apa Bob pribadi berarti ya? Ya. Kalau dari si Wear Bob mah nya sebenarnya teh sekarang lagi pengen ngembangin ke ranah outer, jadi tidak hanya topi nanti teh si Wear Bob teh, jadi fashionnya akan lebih komplit lah. Jadi kalau misalkan pakai topi ini teh baju nanti udah masih nanti mau ada lah si Wear Bob. Jadi dari atas kepala sampai atas bawah. Nah, Bob. jadi me secara fashion teh lebih berkembang berenya. Oke. Terus sekarang lagi mau mengembangkan kolaborasi nih. Salah satunya sama Ngobrol tadi. Terus sama ada salah satu band oge mau lagi ngembangin lagi mendevelop. Keras banget. Potong punten nih. Bob itu ngomongin band wae Bob. Bob sih sebagai musisi oge Bob. Sebagai musisi nganggur menurutnya. Kamu nih musisi oge? Insya Allah. Di mana Bob? Sekarang lagi berjalan teh, lagi sama Balaruna sama Koi main handpan.
terus punya band juga namanya Little Loot. Little Loot itu ada posternya. Itu poster pertama tur Jawa dulu pernah. Tapi cuman sampai album pertama ternyata harus vakum dulu karena beberapa ada yang menikah, ada yang punya anak. Jadi aduh, sekarang tuh mengumpulin lagi teh rada berat. Tapi berkarya mah tetap jalan sih. Jika bikin lagu cuma recordingnya jadi satu-satu, nggak bisa ngumpul deh juga banget. Terus ada main perkusi, menurutnya itu mah solo we. Ngajak random lah main perkusi mah. Iya ya job ya. Sawainya. Iya mereka ayo. Oke. Sama ada main alat musik bambu di Indonesian Bambu Community. Indonesian Bambu Community. Bob main apa di situ? Sama main drum. Berarti dari keempat band itu Bob mau main alat pukul. Alat pukul. Perkusi kayak apa pokoknya alat pukul. Fokusnya di situ Bob. Fokus di situ. Oke, kembali ke lanjut soal tadi harapannya. Sekarang teh lamun dari Bob teh lagi mengembangkan sisi Bob sebagai pengusaha ini. Tapi dari Bob teh sekarang lagi lagi mencari sisi lain dari Bob itu. Jadi juga orang teh sebenarnya teh saha sih gitu. Lain saha sih bukan berarti yang terkenalnya, tapi juga orang teh bisa naon gitu sebenarnya teh. Orang teh kabisa orang teh sebenarnya apa? Berarti mencari. Namun di musik oge sebenarnya belum ada hal anu membuat Bob si Bob musisi oge Bob ngerasa belum karena belum gitu. Iya. Namun di usaha oge jadi orang teh masih kecil, namun menurut Bob masih ini jauh masih belajar. Jadi sekarang teh lagi nyari lamun sekarang di posisi sekarang teh lagi nyari sebenarnya teh saya teh apa, dan sekarang teh lagi pengen mengembangkan diri di ranah si entrepreneur itu. Salah satunya meureun Werebob lagi mau dikembangkan. Terus dari Werebob ini teh ada lini usaha lain, jadi juga Bob jualan thrifting. Oh iya, thrifting ini ya. Ini sama vintage lah, tapi barang bekas. Terus mengembangkan lagi, sekarang lagi pengen bikin brand Agaka teh sama nanti teh di bawahnya Werebob, tapi dia lebih ke lifewear lah, pakaian sehari-hari. Rencana mah pengen bahan-bahan linen. Nah sekarang yang lagi pengen dikembangkan lagi teh, saya lagi mengembangkan ini di Hallway Space. Jadi jadi ini mungkin di Bandung mah menjadi salah satu yang pertamanya jadi pasar, jadi ruang kreatif gitu. Jadi nanti bakal ada galeri, bakal ada ruang pertunjukan. Nah nanti dikembangkan pisan ku Bob. Buat siapa tahu usaha untuk membangun konsep dan ide-ide itu supaya bisa ngerangkul banyak anak muda, ya kan, yang kreatif, yang mau belajar dan sebagainya. Kalau dulu pisanannya, jadi juga gimana caranya biar saya teh beruntung dan kumanya loba duit. Nah sekarang mah jadi juga saya beruntung tapi saya juga berguna buat orang lain. Beruntung dan berguna buat orang hal yang berbeda tapi satu konsep. Beruntung dan berguna. Saya pengen menjadi orang yang beruntung dan berguna.